Sudah terlihat teman-teman semua? Sudah, Pak. Oke. Ya, intinya begini, ketika kita membuat yang namanya S-curve, itu adalah gabungan dari 3 baseline. Ingat nggak baseline-nya apa aja kemarin? Schedule. Schedule ya. Kemudian host dan scope ya. Nah, kita berangkat dari scope dulu, Pak. Kemarin dari scope, kalau saya ambilkan satu contoh aja di sini ya. Di sini ada WBS. WBS ada namanya WBS project, kemudian ada 2 WBS, ada di bawahnya ya, ada WBS A dan WBS B. Kemudian ada WP ini work package ya. Work package A1, work package A2, work package B1 dan work package B2. Nah, ini yang menjadi dasarnya kita. Ya, kita sudah punya scope baseline-nya sekarang di sini. Kemudian apa yang kita lakukan setelah kita punya scope baseline? Ada yang ingat nggak? Proses selanjutnya apa? Untuk bisa mendapatkan schedule-nya. Kita melakukan apa terhadap ini? Work package ini kita apakan? Masing-masing work package ini kita dekomposisi. Dekomposisi menjadi apa? Menjadi activity list. Ingat nggak kemarin? Nah, ya. Kalau saya buatkan ini saya sudah buatkan apa namanya? Template-nya ya. Kalau template schedule seperti ini misalkan ada activity name, durasi, kemudian cost-nya berapa, waiting-nya, kemudian ada untuk schedule-nya ya, dari minggu 1 sampai minggu 20. Nah, ini kita masukkan ke sini. Yang ini tadi, WBS tadi, ya, kita lakukan sekarang yang namanya proses dekomposisi untuk activity list, ya. Maka yang pertama kali kita lakukan activity list tentunya adalah kita akan punya dulu yang di atas ini, ya, project. Project ini akan masuk ke sini. Kita masukin sini ada project di sini ya. Kemudian apa lagi? Di bawahnya ada WBS, ada WBS A, kemudian ada WBS B. WBS B saya masukkan sini. WBS B. Nah, dari WBS kemudian kita punya work package ya. Ada WPA1 di sini. Ada WPA1, kemudian ada WPA2 ya. Kemudian ada di bawahnya WBSB itu ada work package B1 dan work package B2. Nah, ini work package B2. Inilah yang kita dapatkan dari WBS. Kalau kita lihat tadi di sini ya, dari WBS itu nanti akan masuk ke, kalau project berarti dia akan yang paling atas di sini ya. Di sini WBSB dia masuk ke yang bawah gitu ya, dan seterusnya. Ini yang kita bagi-bagi. Ini yang kita namakan dengan dekomposisi untuk kemudian mendapatkan yang namanya activity list. Tapi kita baru masukkan WBS-nya dulu di sini. Ya, jadi kalau kita punya sekian banyak level WBS, maka masuk semuanya. Setelah WBS-nya kita buat, maka kita sekarang melakukan mendekomposisi WP1 itu apa. WP1 itu ada yang dinamakan dengan activity, ya, saya katakan A11 ya. Dari A1-nya itu dari work package-nya, kemudian activity nomor 1. Nah, ini misalkan WP A11. Nah, ini adalah aktivitas yang ada di work package A1. Kita punya work package A2. Maka sini kita masukkan. Di sini juga kita masukkan. A2 itu kenapa tadi? Activity-nya adalah A2.1 ya. Kemudian ada di bawahnya ada activity A2.2, ada activity A2.3, A2.3. Jadi activity ketiga ya. Kemudian ada activity keempat, activity A2 yang keempat. Kemudian ada activity A2 yang ke-5. Nah, kita punya 5 activity di sini. Ya, kita punya 5 activity, masing-masing dari work package yang A2 ini kita punya 5 activity. Di sini katakanlah yang B1 kita punya activity-nya adalah
WP B1 dot 1 ya. Pak Denny, Yes. mohon maaf nih, motong. Enggak. Pak, jadi aktivitas itu yang A21 atau A11 Ya. sampai yang B11 itu kita yang memperkirakan sendiri sesuai dengan work WP-nya Kerjaannya. itu, Ya. work pekerjaannya, atau maksudnya kita mengira-ngira nih untuk langkah WP itu apa saja, atau Betul. kita ada panduan dari sana Pak, dari yang lainnya Pak? Nah, kalau kita sudah terbiasa, contohnya saya ngambil paling gampang yang saya alami di oil and gas itu adalah kan TA ya, yang sudah terbiasa. Nah, contohnya WP di sini, WP B1 ini contohnya adalah kemarin pekerjaan yang namanya kita pembuatan untuk melakukan pemeliharaan kan ya, untuk membersihkan yang namanya cup bandel. Nah, cup bandelnya itu di sini Pak, WP B1. Cup bandel nomor 1, nanti WP B2 itu adalah cup bandel nomor 2 dan seterusnya. Kalau kita sudah punya template-nya, tinggal dimasukin aja. Kalau kita udah tahu, untuk membersihkan cup bandel ini apa saja yang dikerjakan, wah kita sudah terbiasa dari TA sebelumnya, udah ada ininya, template-nya tinggal masukin aja, nggak usah mikirin lagi. Nah, kalau yang baru pertama kali. Nah, kalau yang baru pertama kali kita lihat, ini kalau kita mau membuat yang namanya meja, apa dulu yang harus kita kerjakan? Potong dulu ininya, potong dulu kayu-kayunya, ya sesuai dengan ukurannya. Sudah dipotong apa? Diukur persis, presisi dan sebagainya. Kemudian dirakit dan seterusnya, nanti jadi meja gitu. Itu urutan-urutannya. Mereka harus tahu urutan pekerjaan yang mau dilaksanakan ya Pak? Iya dong Bu, kalau nggak tahu urutannya kita nggak akan bisa selesaikan. Ya. Nah, kemudian apa? B2 untuk bisa mendapatkan B1 ini ada activity kedua. Kemudian ada lagi activity yang ke B1 untuk yang activity ketiga. Ketika nanti B1 activity B11, B12, B13 selesai, maka WB1 itu selesai. WB1 selesai. Demikian juga untuk ini. Ada lagi B2 1 dan ada lagi terakhir adalah activity B2.2. Maka inilah yang kita namakan dengan kita menguraikan WBS menjadi activity-activity ke dalam schedule kita. Dinamakan dengan activity list di sini ya. Create activity list. Nah, ini nih. Ya. Setelah create activity list apa? Proses selanjutnya kemarin. Setelah activity list. Setelah activity list itu adalah kita memperkirakan masing-masing schedule-nya. A11 itu berapa hari ya. Katakanlah saya dapatkan dari sini A11 itu 10 hari. Kemudian A21 itu di sini saya biar gampang aja ya, ada ini ya. 3 hari. Ini 3 hari. Kemudian selanjutnya adalah 7 hari. 7 hari, terus 15 hari. 15 hari, ya, 5 hari. Bagaimana cara kita menghitung durasinya? Masih ingat? Sequence ya Pak. Kan, ada 4 cara itu. Ada yang analogus estimating, analogus, 3 point, parametric, atau pakai 3 point estimating, menggunakan bottom up. Nah, itulah durasi masing-masing aktivitinya. Ya, durasi masing-masing activity kita masukkan. Kita belum menghitung durasi totalnya nih ya. Kemudian ya B1 di sini adalah 35, kemudian 7, terusnya adalah 13. Ya. Kemudian B21 itu 20 dan B22 15. Inilah activity ya, durasi activity yang kita miliki dengan berdasarkan perhitungan-perhitungan. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menghitung WP1 itu, WPA1 itu totalnya berapa hari, WPA2 totalnya berapa hari, dan seterusnya. Itu pakai apa? Ingat nggak? Itu baru kita lakukan sequencing ya. Kalau WPA1 karena dia cuma satu activity, pasti di sini adalah 10 hari. Ya, ini udah pasti nih 10 hari nih. Nah, sekuensinya gimana nih? Kita gambarkan. Kalau kemarin kita gambarnya pakai network yang kemudian
activity A, activity B, kita dapatkan early start, early finish, dan seterusnya ya. Saya nggak masukkan di sini. Kita pakai ini aja deh. Kita pakai diagram Gantt chart-nya langsung ya. Mas saya sudah bikin kan. Nah, sini. WPA 1 itu kan 2 minggu. 2 minggu itu gimana? Katakanlah seperti sini ya. 2 minggu itu di sini. Minggu pertama sama minggu kedua. Nah, gini. Kita plot dulu langsung. Kalau teman-teman pakai MS Project atau apapun juga itu udah langsung dipasangin aja, langsung dipakai aja sih ya. Kemudian apalagi WP, ini WPA 1. Sorry, ini WPA 1. Ini adalah work package-nya ya. Work package-nya. Jadi belum di sini. Dulu sini ya, parkir dulu work package-nya. Kita masing-masing activity A1 berapa hari? 10 hari. Activity A1 mana ini? Activity A1 saya tarik ke atas. A1 di sini. Ya, 10 hari. Nah, ketika A1 10 hari, pasti WPA 1-nya juga 10 hari. Kenapa? Karena dia hanya cuma activity. Iya. Satu activity ya. Nah, setelah itu apa? Kita lihat A21 gimana? Nanti dilihat itunya. Sequencing-nya seperti apa? Nah, contohnya di sini saya adalah A21 itu setelah A11. Ini finish to start. A21 di sini. A21 berapa tadi? 3 hari kan? Ya, A21 3 hari, maka di sini 3 hari. Kemudian A22 itu 7 hari setelah A21. Nah, ini finish to start semua. Gitu ya. Dibikin seperti ini. Nanti tinggal dilihat nih, sebetulnya rangkaian sebenarnya bagaimana ya. Nanti balik lagi ke masing-masing. A23 misalkan di sini setelah ngikut dari A11 ya. Kemudian A23, A2-nya ini, A24-nya ada di sini. Contohnya aja ya. 24, kemudian yang terakhir 29. Ini kombinasi ya Pak berarti ya, finish to start. Ya. Kalau saya gambarkan sih ya mungkin kondisinya seperti ini ya. Oke. Jadi A11 itu adalah dia finish to start di sini. Gitu kan? Ini finish to start juga di sini. Yang A23 ini adalah finish to start dari sini. Itulah kira-kira ya. Nah, ini jalan terus. Semuanya dibuat seperti ini, nanti akan selesai. Maka kita bisa melihat bahwa yang namanya WPA 2 itu dari mulai minggu ke-3 sampai minggu ke-9 ya. Karena WPA 2 itu adalah merupakan summary dari A21 sampai dengan A25 gitu ya. Kita simpan sekarang. WPA 2 di sini. Nah, saya simpan sini. Nah, berarti seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau pakai Microsoft Project, pakai Primavera, tinggal masukin per activity aja. Nanti activity hubungkan jadi seperti ini ya, nggak perlu mikir-mikir di atasnya kayak gimana. Nah, sekarang kita lihat WBSA berarti dari mulai berapa? Dari mulai minggu ke berapa sampai minggu ke berapa WBSA? Minggu ke-3. Minggu ke WBSA. WBSA itu kan terdiri dari work package A1 dan work package A2. Ya, berarti dia akan dimulai dari minggu pertama sampai minggu ke-9. Ya, kita yang namanya WBSA. Nah, seperti ini. Nah, ini WBSA. Nah, WBSA itu ada WPA 1, ada WPA 2. Tadi misalkan ini apa nih? Pekerjaan persiapan, ini cub bundle 1, nanti ada cub bundle 2, cub bundle 3, dan seterusnya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang work package yang WBSB. WBSB itu ada WBS ini. Ada B1, 11, B12. Saya pindahin juga sini ya. Atas deh. Nah, gini. Oke, sekarang kita lihat B1 itu berapa? 35. B11 itu 35. B11 berarti 7 minggu ya. Nah, B11 itu seperti apa? Oh, B11 itu ternyata dia, kalau yang contoh saya ini, dia itu adalah di minggu ke-9. Artinya dia setelah, akan gini dibuatnya. B11 itu. Jadi, activity, ya, itu bisa saja dia lintas dari, dari work package-nya. Kalau kita lihat kan sebenarnya ini adalah hubungan antara work package apa?
work package A2 dengan work package B1 gitu ya. Bisa saja seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua gimana? Activity B12. B12 itu ternyata 12 ini ya ternyata setelah ini. Nah, gitu. Ya. Ini ya nanti dilihat aja apa namanya tuh realitinya. Pak Denny. Ya, Tapi bisa nggak yang B11 itu mulainya sama dengan WPA 1 misalnya? Bisa kan? WPA 1 tuh yang bisa misalnya, saja Pak. Ini kan ya ini kan ini dalam kasus ini contoh ini saya bukan seperti ini. Bisa saja misalkan di sininya ternyata dimulainya ya tidak dia hubungannya dengan yang mana dengan A11 SS misalkan. Boleh-boleh aja, bisa-bisa aja. Jadi ini balik lagi ini adalah bagaimana kita melakukan metodenya, metode pelaksanaan pekerjaan kita seperti apa. Maka dari metode itulah kemudian kita terjemahkan. Kemudian B13 itu adalah setelah B12. 13 ini B12, maka hasilnya seperti ini. Gitu ya. Nanti dari sini nanti kita bisa melihat yang namanya lintasan kritisnya itu kemana. Oke. Jadi ya. Jadi untuk yang ini B1 work package B1 mulai dari dari minggu keberapa sampai minggu keberapa? B1. Minggu 9. 9 sampai dengan minggu 15. Semuanya. Jadi begini. Ini adalah B1. Ya. B1, Pak. Nah, udah. Jadi nih schedule kita. Yang hijau itu adalah summary dari bawah ya. Jadi kalau summary itu adalah melihat early start yang paling awal yang mana? Early start yang paling awal berarti kan di sini adalah untuk yang B11 ya kan? B11 yang paling awal. Nah, kemudian early finish-nya yang mana? Early finish-nya adalah ya B11 juga gitu kalau lihat di sini. Ya, maka ini jadi summary-nya. Oke, satu lagi. Yang terkait dengan B21. B21 itu setelah B21. Saya tarik aja lah ya. Gitu. Kalau pakai Microsoft Project tuh tinggal masukin aja. Masukin datanya, kita nggak usah mikir-mikir kayak begini lagi. Kalau ini namanya, kalau bos saya dulu bilangnya, ini kamu jangan membatik ya. Nah, ini apa istilahnya? Untuk package B2 ya. Dengan demikian WBSB itu mulainya dari mana sampai ke mana? 9 sampai 20. Sampai ke 20. Nah, jadi inilah yang dinamakan dengan baseline schedule. Ya, kita punya dua nih sekarang. Yang tadi yang pertama itu adalah baseline scope-nya. Sekarang kita punya baseline schedule. Gitu, ya. Tadi dapat dananya dari mana? Dari durasi. Kemudian kita masukkan sequencing-nya. Jadi seperti ini. Ada pertanyaan? Belum saya lanjut? Bu Hari, jelas Bu Hari? Insya Allah. Tenang aja, kita nggak butuh ESEF-nya. Udah ya, berarti kita sudah punya dua baseline yang kita masukkan. Yang pertama adalah terkait dengan scope-nya. Ya, scope-nya adalah kita mendapatkan yang namanya WBS. Kemudian yang kedua adalah baseline untuk schedule. Nah, mulainya dari mana aktivitasnya? Kita buat dulu dekomposisi work package menjadi activity. Setelah itu kita memasukkan durasi. Nah, setelah durasi kita menggabungkan antara satu dengan yang lainnya ya. Relasi antara satu activity dengan activity yang lainnya seperti apa. Ini di sini. Jadilah kita yang sudah digabungkan ya, dua baseline kita gabungkan. Satu lagi apa? Kita butuh baseline cost-nya. Baseline cost gimana carinya? Masing-masing activity ini kita cari cost-nya berapa. Yang dinamakan dengan activity cost estimate. Ya, ACE kemarin kan ya, ACE. Kita nggak usah di sini boleh kalau mau menambahkan kemudian activity cost estimate yang ditambahkan dengan contingency ya, bisa juga. Oke, berdasarkan itu kita menghitung sekarang activity
cost estimate untuk activity A, ya, misalnya nilainya adalah activity A setelah dihitung pakai parametrik dan sebagainya, A ini nilainya 100. Ya. Kemudian A11 100, di sini yang 21-nya juga 100. Nah, ini contoh aja ya. Kemudian ini adalah 350, selanjutnya adalah 450, 300, kemudian yang terakhir 50. Yang B gimana? Yang B juga kita masukkan satu-satu. WP B11 berapa? B11 contohnya adalah 1050, biar gampang nanti angkanya bulat. Kemudian 350, kemudian 1300. Nah, masing-masing ini akan mempunyai angka yang berbeda-beda. Ya, masing-masing activity. Kemudian di sini 800 dan 150. Nah, kalau kita sudah mendapatkan angka-angka ini, BAC-nya berapa nih, Pak? Ya, sesuai dari aktivitas masing-masing itu, Pak, jumlahkan ya. BAC-nya ya. Kalau kita jumlahkan ini totalnya adalah 5.000. Ya. Nah, kalau tadi ketika schedule, kita bicara schedule ya, kita nggak bisa melihat menjumlahkan langsung nih 20 tambah 15 sama dengan 35. Enggak ya. Nah, kita lihat dulu sekarang nih. WBSA itu totalnya berapa hari sih? WPA 1 ini totalnya adalah 2 minggu. Artinya dia hanya 10 hari di sini ya. WPA 2 itu berapa minggu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kita hitung 35. 35 ini tidak setara dengan penjumlahan 3 ditambah 7 tambah 15 tambah 5. Enggak gitu ya. Nah, dengan demikian kita juga bisa menghitung WPB1. WPB1 itu totalnya adalah 35, WPB2 juga 35 ya. Nah, dengan demikian kita juga bisa menghitung WBSB. WBSB itu totalnya 60. Lihat kalau ininya kan 35 tambah 35 70, tapi ternyata 60, hanya 12 minggu gitu ya. Total di sini WBSA itu adalah 45 dan total proyek kita adalah 100 hari. Kita tetap harus melihat durasi yang di atasnya, bukan penjumlahan, walaupun WPB1 sama WP2 tidak dijumlah berarti Pak ya, sama ya Pak? Iya, yang jumlahnya di sini aja. Jumlah dari sini, WBSA itu berarti jumlahnya dari WPA 1, early start WPA 1 yang paling awal, sampai early finish WPA 2. Totalnya kan 9 minggu, 9 kali 5, 45 hari. Ya, nah, itu cara untuk menghitung durasi. Beda lagi dengan cost. Kalau cost lihat tinggal kita jumlahkan Pak. 800 tambah 150. Kenapa? Karena cost kita tidak harus melihat yang namanya keterkaitan relasi antara satu activity dengan activity yang lain. Ya kalau di cost, tapi kalau di schedule itu harus. Kemudian di sini totalnya adalah 2.700. Dengan demikian kita bisa menjumlahkan yang namanya WBSB totalnya adalah 2.700 ditambah 150, 3.650. Ya. Kemudian apa di sini? WPSA 2-nya totalnya adalah WPSA 2 1.250 dan WPSA 1 nilainya 100. Nilainya 100. Nah, baru kita untuk total project itu adalah WBSA 2 ya. WBSA itu adalah 100 ditambah 1.250, 1.350. Itu WBSA. Maka untuk total project ya, kita bisa melihat di sini 3.650 tambah 1.350. Jadinya totalnya adalah 5.000. Gitu. Ya. Nah, cara ini bisa juga kita lakukan berdasarkan WBS ini. Kita hitung dulu WBSA, WPB berapa, WPB2 berapa, WPB1 berapa, tinggal ditambahkan ke sini. Itu untuk menilai project berarti WBSA ditambah WBSB nilainya berapa. Yang dinamakan dengan bottom up estimating. Ya, tapi kita harus lihat dulu masing-masing itu. Nah, setelah itu kita nggak pakai weighting dulu ya. Ini adalah cara yang pertama. Jadi berdasarkan cost-nya ya. Tapi angka cost ini harus menggunakan apa istilahnya itu, harus menggunakan currency yang sama. Kalau menggunakan dolar ya dolar semua. Kalau menggunakan rupiah semua, jangan dicampur. Kalau dicampur nanti jadi bingung gitu ya. Untuk bisa mendapatkan BAC-nya berapa.
Dari sini kemudian kita melakukan yang namanya melakukan membagi kos yang ada itu ke dalam masing-masing aktivitinya. Nah, 100 selama 10 hari. Maka masing-masing di sini berapa? Ya, tinggal dibagi 2 aja ya. Berarti di sini berapa? Kita akan keluarkan 50. Di sini juga 50. Ya. Terus yang ini berapa di sini? 100 di sini. Ini dinamakan dengan time based budget. Nah, kita sekarang punya di sini. Di sini ada 7 hari ya, 350. Ya kita bisa kira lah ya. Kalau ini kan berarti 5 hari. 5 hari kali 50 ada 250. Maka di sini sisanya 100 gitu. Yang harus kita keluarkan. Ya. Dilihat proporsional juga Pak ya. Ya, ini kita menggunakan yang prorate. Bisa saja Pak seperti ini. Ada yang dinamakan dengan istilahnya adalah pembobotan di depan, ya. Jadi angka 450 itu disemen di depan, di sini. 450 di depan. Ini yang dinamakan dengan front loading, istilahnya front loading, ya. 450-nya di sini 00 gitu. Atau bisa jadi yang back loading. Kalau back loading itu di belakang 450 sini. Artinya apa? Ketika pekerjaan ini dikerjakan pertama kali, ya, dia tidak akan dibayar sampai nanti selesai semua, gitu. Kalau itu adalah yang backloading. Kalau yang front loading, yang dari 450 di sini, begitu dia kerja langsung kita bayar 450. Enak banget gitu ya. Biasanya di belakang gitu. Ya. Bisa. Nah, ini nanti kita gunakan untuk melakukan smoothing, Pak. Smoothing terhadap S-curve yang kita punya. Nah, sekarang kali ini sini 450 dibagi 3 berarti masing-masing akan berapa nih? Di sini 150, di sini 150, di sini 150. Cocok kan? Cocok nilainya 450 dibagi 3 minggu gitu ya. Sekarang yang ini 300. 300 dibagi berapa nih? Bagi 3 minggu juga berarti masing-masing berapa sini? 100 dan 100. Yang ini berapa? 50. Sisanya berapa? Gitu. Ya, ini yang Pak Denny, boleh nanya yes, Pak? Mangga. Kayak 300 tadi langsung dibagi distribut rata ya Pak ya? Iya. Tidak memungkinkan selalu dibagi rata gitu ya? Maksudnya nggak memungkinkan mungkin jadi akumulatif. Oh ya, gitu. Ini bagi rata. Tapi kita juga bisa lakukan ini ya. Kalau pakai Excel sih gampang ya. Excel gampang kita bagi-bagi rata begini. Atau misal oke lah yang pertama 50, yang minggu keduanya itu 200, yang ininya 50, boleh-boleh aja. Iya, oke. Boleh-boleh aja. Iya. Seperti itu ya. Ini totalnya 300 total 50. Nah, kemudian baru kita jumlahkan aja langsung ke atas. Di minggu ketiga, ya minggu pertama dulu nih. Minggu pertama WPA 1 di sini berapa? 50 ya, karena hanya ada pekerjaannya WPA 1. Ini 50. Ya. Berarti kita akan naikkan juga ke atas sekarang. Yang WPA 2. Di minggu ketiga berapa? Ditambahkan semua, Pak. 100 tambah 100 tambah 150. Dapatlah 350. Gitu ya. Yang ini berapa? 400. Yang ini 150. Ya. Yang ini 100. Ini 100. Ini 100. Akhir 50. Nah, inilah distribusi kebutuhan ya budget kita untuk mengerjakan WPA 2 yang nilainya 1.250. Di minggu ketiga kita keluarkan 350, minggu keempat 400 dan seterusnya. Total ini harus 1.250. Ya. Nah, sekarang kita bisa ngitung yang namanya WBSA. WBSA itu tentunya dari sini. WBSA di sini ada 50. Yang ini juga 50. Ya. Ini adalah penjumlahan semuanya. WPA 1 dan WPA 2. Kebetulan di sini nggak ada ininya. Berarti ini hanya 350. Yang ini kemudian 400, 150, 100. Nah, 50 enggak? Kita lihat ternyata nanti di sini ada dari WBSB. Ya, kita tinggalin dulu deh. Ya, kita lihat sekarang. Das, Bapak-bapak dan Ibu? Jelas, Pak.
Hal yang sama Tapi- kita lakukan untuk yang ini. Untuk yang activity B1 sampai ini ya, B11 dan seterusnya. Di sini hitungannya berarti berapa nih? 1050 dibagi 7 ya. 1050 dibagi 7 itu berarti masing-masing berapa? 150 ya. 150. Ini kita prorate aja. 150, 150, 150. Yang di sini 150. 150. Masih ada 150. Totalnya adalah 1050. B2 350. 350. Tadi ngeliat lagi di sini 7 hari, berarti di sini adalah 250 dan di sininya 100. Atau misalkan mau dibikin 0 juga nggak apa-apa, tapi yang di minggu pertamanya 350 gitu ya. Nah, ini berapa? 1300 dibagi apa nih? 1300 dibagi 13 hari. Oh, berarti kalau di sini bisa jadi yang ini ya karena 5 hari kan masing adalah 500, sisanya 300. Ya. Selanjutnya, yang ini juga sama nih. 800 berarti ini masing-masing adalah 200. Di bawahnya berarti 50 ya. 50 ya. 50, dan 50. Gitu ya. Kita langsung jumlahkan ke atas. Ini berarti berapa di sini? 200. Sini 200. Nah, jumlahin aja. Ini 50. 10. Ya, baru kita bisa menghitung BBSB. BBSB itu berapa? Di sini 150. Kemudian bahkan di selanjutnya adalah 150 tambah 50. 150. Terus di ininya adalah 150 tambah 250. 400 ya. Iya, 400. BPSB 1. 150. 100 di sini ya. 100. Ini berapa? 450. 550. 550, Pak. 550. 550. Kemudian di sini 650. 650. Ini ya. 650. 650. Jumlahin semuanya ke bawah juga. 150 tambah. Di sini 150. Oh sebentar, maaf. Ini oh ya benar ya tadi 400. Ini masih Ya. Masih yang di WBSB, Pak. 50 Belum dan dijumlah ke atas ya. ya. Baru kita jumlahkan ke atas. Di sini hanya 150. Ini juga berapa? 400. Di sini 550. ini 650. ini juga 650. 650. Nah, di sini ada penjumlahan. Ada B1 dan B2. Iya, 350. 350. 350. Kemudian di sini 350. ininya 200. 200. Ini 50. 50. 50. Lulus Selesai, Bang Pak. Razak. Selesai, Lulus, Pak. Pak. Lulus, Pak. Lulus. Pak, kayaknya yang BBSA tadi kurang 50 nih Pak, ya, itu paling atas Pak. BBSA. Yang Yang hitam. mana? Yang hitam paling kanan Pak. Kurang Yang paling 50. kanan, iya. Belum itu. Belum. Belum nanti. Oh, WBSA-nya ya. Kalau WBSA-nya isi ya. Sorry, maaf ya. Tadi Yang di atas WBS-nya sana. di sini. Lulus Pak. 50. Itu 50 kan? Betul 50. Iya. 50 karena dari sini aja kan. Oke, ya. Nah, ini udah selesai semua. Per WBS dan book package. Maka untuk menghitung totalan kebutuhan per satuan waktunya ya, atau yang dinamakan tadi istilahnya ini adalah yang namanya time based budget ya. Kita melakukan pembuatan ini tadi namanya time based budget. Nah, sekarang kita jumlahkan sekarang di sini. Totalnya gimana? Di S1 ya. Ini berapa? 50. Ini juga 50. Karena apa? Karena dia hanya ada WBSA aja. 50.
350. Kalau misalkan ternyata di bawahnya juga ada, ya cari semuanya, Pak, ya. 100, kemudian 150, 100, 100. Nah, di sini berapa? 200. 200. Nada dari WBSA itu 50, WBSB 150. Jadi 200. Ya. Kemudian di sini berapa? Itu 400. Kemudian 550, 650, 650, kemudian 350. Kemudian berapa? 350. 350 juga. Ya, 200, 200, 200, 200, 50, 50, 50, 50. Oke. Coba dicek nilainya benar nggak 5.000 ini? 100, 450, 1150, 1300, 1400, 1500, 1600, 800, 2200, 2750, 28 tambah 34, 34, 4050, 44, 4750, kayaknya lebih deh. Itu nggak pas nggak 5.000 nggak? Kalau nggak 5.000 berarti salah ini. Lebih, Pak. Lebih dari Lebihnya di 5.000. mana? Nah itu, ini seninya di sini. Kalau kita ngitung manual. 150, 150, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini 350. 250, 350, oke. 350, oke. 150, 450, 550, 1, 1, 8, 24, 24 tambah 300, 2750. Nah ini kelebihan satu di sini nih. Yang mana nih? Itu nggak ini kelebihan nggak? Yang week keberapa tuh? 300. Yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 benar. Ya 150 kali 7 kan 1050. Oh Iya. ini Pak. Ini harusnya bukan 250 tapi berapa? Berapa? Harusnya 200. Kan ini 350. 250 ya oke, di sininya 50. Ya. Jadi totalnya kan 300 kan? Itu 350, Pak. 50 ya, betul ya. Iya, 350 Pak, betul Pak. Udah benar, Pak. Benar ya. Iya. Dari mana dong ininya? Yo, nyari kutu memang. 250 ditambah 100 ya. Ini kerjaannya project planner tuh kayak begini, nyari kutu. 100, oke, 350. Benar nggak totalnya 2.700? Coba pakai kalkulator atau pakai apa? Ayo dihitung. Dari yang mana, Pak? Dari yang atas ya, WBS-nya aja. WBS-nya aja 150 tambah 400. PJOT lantai 20 kan ya? Terus ditambah Balongan itu ya, Pak? 200, tambah berapa lagi, Pak? 200-nya Iya. sebelah kanannya, Pak. Mau digeser, Pak, pada ini. Ini ya? Ya, tambah 5. Geser ke kanan. Ya, Nggak nyampe. totalnya 3.515. Lebih. Bisa sih. Lebih sih. Terus sama 2.700 harusnya. Nggak, yang ini nih, yang Iya, WPB1. yang WBSB kan, Pak? Nggak, WPB1. Oh, WPB1. WPB1. 150 tambah ini 550. 1.100. 1.750. 1.800 tambah 600. 2.400. 2.400. Betul, Pak. Udah betul, ya? Pak. Betul, 2.700. Yang ini 800 tambah 950 betul. Nah, sekarang Iya. jumlahnya 150, 400, 150, 150, 650, 300 ya. 350, Pak. Benar, 350 Pak. betul ya, dari bawah ya. Betul, dari bawah juga sama. Oh, udah.
Betul, Pak. Terus sekarang hitung ini ya, Pak. Oh gitu. PSB berapa? Gimana, Pak? Ini nih, yang WPS. Oh, yang atasnya WBSB-nya, Pak. Hitam. 3.650. Betul ya? Oke, berarti ini betul. Ya. Di atas salah. 50, 3,5. Betul, Pak. 3,5. Kan 800, 50, betul. Iya. Kalau Setengah, 8,5, 900, 1000, 1200, 1350, betul. Atasnya berarti 50, betul, 350, 100, ini 200 karena dari 50 ditambahkan di bawahnya 150 ya. 200, 100, 50, 350. Totalnya 5.000 nggak betul, Pak ini? Bentar, Pak. Pas, Pak, 5.000, Pak. Pas ya. Nah, ini udah betul berarti. Udah betul ini. Iya. Dari sini baru kita pakai bikin kurvanya, Pak. Iya. Kurva S-nya. Nah, kalau kurva S-nya bagaimana kurva S-nya? Berarti yang 0 itu dari sebelah kiri ya. Ada titik 0-nya itu udah di bawah di sini. Ini yang menjadi titik 0. Titik 0-nya itu udah di sini. Oh, sebelum sana sama juga. Nah, kita bisa turunkan ke bawah ya. Untuk menghitung membuat S-curve-nya gimana? Membuat S-curve-nya seperti ini. Dari angka-angka yang di atas tadi sini, itu kemudian kita turunkan di sini. Ini ada berarti di sini berapa? Maksudnya durasinya, Pak ya? Bukan, angka ininya. Angka 50. Di total cost yang ditingkat di level project. Berarti kan di atas 50. Yeah. Jadi angkanya itu sama dengan yang paling atas. 50, 350, 400, kemudian 150, 100, 3 kali ya. Ya, 200, kemudian 200, 400, 550, 650, 650, 350, 350, 350, 350, 200, 200, 50 3 kali ya. 50 3 kali ya. 50. Nah, ini adalah kumulatifnya ya. Jadi yang sama dengan data weekly-nya. Baru kita sekarang hitung kumulatifnya. Di minggu pertama berarti berapa? 50. Minggu kedua 100. Ditambahkan ya. Iya, 450. Tambahkan dengan 100 tambah 350 dapat 450. Sini dapat 850. Kemudian dapat 1000. Kemudian 1.100. 1.000, Pak. Kurang 0, Pak. 1.000 kurang 0. 100, 200, kemudian 1.300, 300, 1.500, 100, 1.900, 100. Nah, ini mulai naik kan? 2.450, 400, 2.450, 10. Kemudian kemudian 3.100, 3.750, 150. Kemudian 4.000, 4.100, 1.100, 4.450, 4.650, 10, 4.850, 4850, 49, 49, 50, 5.000. 49, 50, 5.000. Cocok kan? Cocok dengan BAC-nya. Kalau nggak cocok berarti salah hitungan. Nah, gitu ya. Itu. Kalau nggak cocok salah. Nah, baru sekarang kita bagi lagi di sini. Ini kan tadi berdasarkan cost-nya. Sekarang kan kita akan menghitung berdasarkan apa? Persentasenya. Nah, persentasenya berarti apa? Kalau 50 itu berarti setara dengan 1%. Ya. 1. Berarti ini berapa nih? 7. Lagi 400 berarti 8.
8, ini 3. 3 berarti sini berapa? Kalau 100, 4 ya. 4, 8 ya. Ini berapa? 16% ya. 200 itu 16%. Kalau Pak Denny, ya, yang 100 dengan 200 sampai jadi 8 ya Pak ya? Bukan jadi 2 dengan 4 ya Pak? mana? Yang ini? Yang 100 iya Pak, yang itu. 100. Yang 100, iya. 100 kan kita itu 50-nya 1 kan? Oh iya, 2 betul. Sorry. Iya. Ini 2 ya. Ini 2. Jadi dibagi 50 aja. 50 bagi 50. 2 terus berapa lagi di sini? 2 ya. 2 ini 4. Ini 8. 11 Pak. 11% ya. Iya, 13. 7. Ini persennya nggak saya tampilin ya. 7. Iya. Dan 4. 4. 1. Ya. Jumlahin Pak seperti tadi. Di berapa? Di minggu pertama itu 1%, minggu kedua 2%, ini 9, 17, 20, 22, 24, 26, 30, ya, 38, 50, 49. Iya. Iya. 62 ya. 62, 75, ya, 82, 89, dan 3, dan 7, dan 8, dan 9, 100%. Benar. Udah, itu aja Pak. Jadi nih. S-curve kita jadi. Tinggal digambarkan garisnya. Nolnya di sini. Ya, nolnya dari titik mana? Nolnya ada di titik sini. 0 di sini. 100-nya di mana? 100-nya di sini. Ya. Nah, 0, 100. Tengah-tengahnya udah 50-nya di mana? 50 itu kita mencapai 50 di minggu ke-11 ya. Minggu ke-11 itu di tengah-tengah titiknya. Misalkan di sini. Baru kita tarik, Pak. Tarik garis aja gini, tarik kira-kira begini jadinya S-curve kita. Dah, jadi. Apakah nanti, ya ini harusnya datar nih. Di minggu ketiga ini, 3 minggu ini datar ya, karena 1 kan, gitu. Iya. Nanjak di mana? Yang nanjak di sini. Di minggu apa nih? Minggu ke berapa? 13 dan 12. Ya, iya, 12, 13. Itu. Ini manual Pak ya? Manual Pak ya? Manual. Kalau pakai Excel gampang ya. Iya. Kalau menggunakan Microsoft Project lebih gampang lagi, Pak. Ini yang saya bilang tadi, membatik. Ya kalau tadi kan salah, salah ini, geser ininya. Wah, geser ke sini, geser ini, pusing gitu. Udah digeser ininya, kita harus geser juga, Pak. Angka-angkanya kita geser juga. Harus disesuaikan lagi Pak ya, berarti angkanya berarti kan? Iya, pastilah. Begitu dia geser ya kita harus sesuaikan juga. Rubah ini aja, rubah durasi aja. Yang tadinya 1050, ini 7 minggu, sekarang jadi 8 minggu. Jadi rata-rata nanti mungkin 125 jatuhnya. 120. Begitu Pak, pembuatan S-curve. Simple ya? Iya. Nah, ini tadi yang kita menggunakan apa? Kita menggunakan cost-nya secara langsung, hitungnya kayak begini. Bisa juga kita menggunakan weighting-nya, Pak. Weighting-nya tinggal dilihat aja. Kalau 100 ini berapa persen sih sebetulnya di sini? Kalau 100 itu berarti berapa? 100 per 5.000 kan? Iya, ya. 105.000. 105.000 itu berapa? 2% ya? 2% di sini. Kemudian ini 2%, ini 7%.
Ini 9%. Ini persen. Kita Satu. totalkan. Totalnya berapa di sini? Totalnya berarti 25. 2% di sini dan ini 2%. Tuh. Yang ini juga gitu, 3650 itu totalnya adalah 73%. Totalnya 27% di sini. 7% ya. Ini 73%. 54 persen 19 16 di atas adalah persen. Nah, kalau kita pakai persen, ini tinggal dibagi-bagi aja gitu seperti tadi. Kalau di sini 2, berarti di sini juga 2%, gitu kan? Setara dengan 2%. Saya kasih titik koma deh ya. Atau 2% di sini. Kalau di sini berapa? Ini juga 2%. Dan di sini berarti 5%. Gitu aja. Kita nggak usah ngitung lagi kumulatif yang angka yang di atas. Jadi kita langsung ngisi persentasenya. Gitu, Pak. Pak, mau tanya Pak Den. Silakan, Mangga. 5.000 ini berarti kan total project cost-nya ya? Total project cost. Nah, pertanyaan saya, padahal project cost, padahal yang kita butuhkan kan project budgetnya kan Pak ya? Di mana udah termasuk contingency reserve-nya. Oh iya, kalau tadi kita mau dimasukkan masing-masing sudah ada contingency reserve bisa gitu di sini. Atau kalau triknya yang lain, contingency reserve itu dibuat satu item tersendiri di bawah project, di luar WBSA, di luar WBSB gitu ya. Di bawah project itu ada satu item contingency reserve. Contingency reserve gimana? Kita cadangkan dari awal sampai akhir aja, nilainya berapa, dan bagi rata. Oh, tetap dibagi rata, spread-nya tetap ter-weekly ya, tetap ya? Iya, tergantung itunya. Kalau misalkan kita sudah tahu kok, ini kan nilai contingency reserve ini kan bisa masuk kemana aja gitu kan. Maka kita buatkan sepanjang project. Itulah yang biasanya kalau saya lakukan adalah kita memberikan yang namanya project management di atas itu, paling atas itu activity-nya. Project management itu cost-nya apa saja? Contingency reserve. Masuk juga biaya-biaya yang kita keluarkan. Ada direct cost, indirect cost, yang tidak terkait dengan masing-masing activity. Itu saya masukkan, kumpulkan di satu activity yang dinamakan dengan project management. Project management itu dari mulai awal project sampai ke akhir project. Nilainya berapa? Misalkan sekarang ini, nilai project management saya adalah nilainya 1.000. Maka saya masukkan satu activity baru namanya project management, ya. Durasinya adalah 100, mulai dari 01 sampai minggu ke-20, ya. Kemudian cost-nya 1.000. Maka total cost kita adalah menjadi 6.000. Gitu, Pak. Ya, thank you Pak Den. Yes, sama-sama. Jelas ya? Itulah S-curve sederhana kan. Pak Den, mohon maaf nih. Yes. Ini kita untuk kritikalnya itu gimana nih Pak? Kita menentukannya. Oke, kita lihat critical path mana ya. Kita lihat sekarang ini. Dari sini ke sini kemana? Ini critical nggak? Ini critical, dia yang pertama kan? Critical. Kemudian kalau kita ngelihat seperti ini, FS ke sini kan? A21 bisa jadi critical. Ini juga critical. Oh, sebentar. Tentu critical. Ya, kalau kita melihat seperti begini. Karena A21 dan A22 itu nggak ada lanjutannya, yang bisa menjadi critical yang ini, Pak. 23. 23 critical. Ya. Dan 23 kemana? Misalkan ini adalah ini hubungannya. Dihubungkan ke sini secara FS. Ya. Ini FS. Maka ini juga critical nih yang ini. Ini critical. Nah, lagi. Di sini yang langsung ke ujung mana? Ini nggak ada hubungannya. Yang ada hubungannya adalah, nah ini agak, oh ini critical. Ini nyambung terus ya.
Dari sini ke sini, terus turun ke sini kan? Juga kritikal di sini. Ini kritikal. Perhitungan kritikal yang sebenarnya kita harus menggunakan yang kemarin diajarkan itu. Ada yang dinamakan dengan backward calculation dan ada forward calculation. Yang juga kritikal. Ini dari visualnya sih udah kelihatan seperti ini, Pak. Nanti kalau benernya ya kita harus lihat hitungannya. Coba lihat di sini. Nyambung kan? Dari minggu 1, 2, 3 langsung ke sini kan? 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, langsung 9. 9 ke 10, terus nyambung 11 ke sini. Artinya apa? Kalau kita mengalami keterlambatan di sini, ini mundur, maka seharusnya ini mundur. Ya kan? Yang ini mundur, yang lainnya ikut belakang mundur semua. Gitu. Itu kritikalnya. Yes, Pak.